Hai guys, buat kalian pencinta drama Korea, sudah pasti tertarik dengan masakan-masakan ala Korea. Apalagi kalian yang hobi menonton mukbang, pasti sudah tidak asing dengan makanan yang mereka konsumsi. Nah, berikut ini beberapa bahan-bahan makanan yang sering dipakai oleh orang-orang Korea saat membuat masakan. Dan buat yang belum tahu dan penasaran, yuk simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, makanan Korea menjadi salah satu makanan populer di Indonesia dan bahan-bahan makanannya sudah beredar di Indonesia. Tidak hanya itu, tapi di Indonesia sudah ada restoran-restoran yang khusus menyediakan menu ala Korea. Seperti yang diketahui bahwa orang-orang Korea sangat menyukai makanan-makanan yang pedas, sehingga ini juga merupakan salah satu challenge bagi orang Indonesia untuk dapat mencicipi makanan Korea yang pedas dan tidak kalah lezat. Nah, berikut ini beberapa bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh orang Korea. Ternyata bukan hanya di Indonesia saja, tetapi orang Korea juga mengkonsumsi bawang putih. Bahkan bisa dibilang bahwa orang-orang Korea itu sangat suka makan bawang dan biasanya mengkonsumsi bawang mentah, terlebih khusus bawang putih. Karena menurut mereka bawang putih memiliki khasiat untuk menetralkan darah dan memberi stamina dalam tubuh untuk menangkal energi dingin yang masuk ke dalam tubuh. Tidak heran kalau hampir setiap masakan orang Korea menggunakan bubuk cabai untuk memberi warna pada masakan dan rasa pedas yang menggugah selera. Gochugaru berasal dari cabai yang dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari, tapi ada juga yang menggunakan oven atau alat pengering. Setelah kering, kemudian digiling sampai halus dan menjadi serbuk. Bubuk cabai ini menjadi bahan utama untuk melumuri atau memarinasi makanan dan memberi rasa pedas seperti pada kimchi, tteokbokki, dan aneka sup jjigae dan salad. Pasta cabai ini juga hampir mirip dengan bubuk cabai, karena ini berasal dari bubuk cabai gochugaru yang dicampur dengan tepung beras ketan, bubuk kedelai fermentasi, bubuk malt, garam, dan air. Semua campuran tersebut difermentasi selama beberapa bulan. Pasta cabai ini kemudian akan menghasilkan rasa pedas bercampur manis yang pas. Doenjang terbuat dari kacang kedelai yang fermentasi dalam waktu yang cukup lama. Semakin lama disimpan, maka rasanya akan semakin kuat dan tidak akan membusuk. Warnanya pun tidak terlalu pekat. Doenjang sering digunakan untuk campuran sup jjigae karena memiliki aroma seperti miso dan terasa manis dan gurih. Selain itu, para penggemar barbeque menjadikannya sebagai bahan pembuat samyang atau sos pedas yang digunakan untuk mencelupkan daging atau ikan sebelum dibakar karena dapat menghilangkan bau amis pada daging dan ikan tersebut. Samjang sering digunakan sebagai saus pencelup daging sebelum dibakar. Teksturnya kental dan memiliki rasa pedas yang terbuat dari campuran pasta kedelai, pasta cabai, minyak wijen, bawang putih, dan gula. Bisa juga ditambahkan daun bawang dan biji wijen. Doenjang merupakan bahan utama pembuatan jangmyeon atau mie kacang hitam tersebut. Pasta kedelai hitam ini dibuat dari kacang kedelai hitam, tepung, dan karamel yang difermentasi selama beberapa waktu. Rasanya asin bercampur manis dan agak sedikit pahit. Pasta ini harus dimasak dengan benar agar dapat menghasilkan rasa yang lezat. Janggiram merupakan bahan yang wajib digunakan atau dicampurkan pada setiap masakan Korea. Janggiram atau minyak wijen terbuat dari biji wijen yang disangrai, digiling, dan kemudian diekstraksi. Beberapa masakan Korea menggunakan ganjang sebagai pengganti garam. Rasa yang dihasilkan pun gurih dan enak. Ada dua jenis ganjang yang terkenal di Korea, yaitu jjinganjang yang rasanya asin, biasanya digunakan untuk masakan yang direbus, ditumis, ataupun digoreng, serta guk ganjang yang lebih asin lagi, yang biasa digunakan untuk sayuran dan makanan yang berkuah. Egg salt merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan kimchi karena dapat mempercepat proses fermentasi. Kecap ini terbuat dari beberapa jenis ikan seperti ikan teri dan ikan-ikan kecil lain yang diberi garam dan difermentasi selama beberapa waktu. Orang Korea biasa menggunakan biji wijen sebagai bahan taburan pelengkap dalam berbagai jenis makanan, dan biji wijen yang digunakan adalah yang sudah disangrai. Bahan makanan yang satu ini juga benar-benar tidak asing lagi, dan ternyata ini juga menjadi salah satu bahan makanan yang sangat digemari, bahkan bisa langsung dimakan mentah, karena memang orang Korea sangat gemar makan bawang. Nah, itulah tadi beberapa bahan-bahan makanan yang biasa dipakai oleh orang Korea untuk memasak.
Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih.